Bagian Hukum Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, Indra Jainal SH, tanggapi adanya laporan pengaduan dugaan pungli beberapa kepala desa. Terkait pungli yang dituduhkan kepada rekan saya, Kades Tanjung Rasa ya, kalau tidak salah. Ya, dan ada beberapa desa lainnya. Dan ada beberapa desa lainnya. Jadi begini, kita harus tahu pengertian pungli itu apa sebenarnya. Pungli itu adalah salah satu pungutan liarnya itu adalah tidak berdasar atau tidak ada aturan yang mengatur tentang pungutan tersebut. Jadi intinya begini, pungli ini banyak diatur juga di KUHP dan juga ada lebih spesifik lagi dimasukkan ke dalam undang-undang anti korupsi. Jadi begini sebenarnya, unsur-unsur pungli itu kalau seandainya itu harus dimasukkan atau dituduhkan atau diduga bahwa ada pungutan liar, harus didasarkan kepada unsur-unsur pungli tersebut. Gitu. Ada salah satu unsur yang harus bisa terpenuhi. Jadi kalau dalam tindak pidana itu harus semua unsur terpenuhi. Tidak cukup 2 atau 1 unsur saja. Ada unsur memaksa dalam pungli ini. Apakah ini ada unsur memaksanya? Ketika seorang kepala desa menghimbau warganya untuk menyumbangkan ketika mereka mendapatkan rezeki atau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada unsur memaksanya atau tidak? Nah, kalau tidak ada unsur memaksanya ya sudah, berarti tidak bisa dimasukkan terhadap pungli. Itu kalau menurut saya. Jadi tolong diperhatikan ketika kita semua akan mengawal suatu kegiatan yang bersumber dari dana pemerintahan pusat ataupun daerah, yang bersumber dari dana negara, yang bersumber dana dari rakyat ini. Berarti kita pun harus tahu terlebih dahulu apakah ketika kita melakukan persangkaan atau dugaan itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak. Karena dalam satu tindak pidana itu semua unsur harus terpenuhi, unsur subjektifnya, unsur objektifnya, gitu, Mas Herman. Dan ini ternyata Pak Kades, kasusnya ini sudah dilaporkan, diadukan ke Polres Subang dan saat ini sudah ditangani oleh Tipikor. Oh, kalau sudah pun tidak apa-apa dan tidak perlu khawatir. Pihak penyidik atau dalam hal ini kepolisian akan lebih jeli dan lebih tahu. Mereka tahu apakah unsur semuanya sudah terpenuhi atau tidak. Itu saja. Kalau menurut saya, ini saya berbicara bukan saya sebagai rekan kepala desa ya, tapi saya berbicara sebagai seorang yang mengetahui atau tahu tentang aturan hukum. Praktisi hukum juga kan sebelumnya Pak Kades Iya, pernah menjadi. yang saya tahu ya seperti itu. Terus ini bagaimana dengan oknum pelapor ini? Apa nantinya bisa dilaporkan balik Pak Kades? Kalau seandainya ini sudah rame di media sosial, Ya. atau sudah naik ke media-media cetak ataupun elektronik, kemudian polisi memutuskan atau dalam hal penyidikan ini seumpamanya tidak terbukti bahwa itu adalah tindak pidana pungli, itu bisa saja kepala desa untuk melaporkan kembali pencemaran nama baik. Dan ini paling berbahaya. Ini sudah unsurnya juga kalau di media sosial itu nanti larinya ke undang-undang ITE. Bahkan menurut info yang berhasil dihimpun oleh tim, itu ada 14 orang yang diperdaya untuk membuat surat pernyataan oleh si oknum pelapor tersebut. Nah, di surat pernyataan tersebut tidak boleh dibaca gitu oleh si warga ini. Ujung-ujungnya jadi surat pernyataan itu menjadi bahan laporan gitu. Begini, harus diketahui dalam surat pernyataan
kalau hanya satu pihak dan tidak disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, pernyataan itu bisa dicabut kembali. Hati-hati loh, pernyataan. Jadi kalau dalam surat pernyataan itu harus minimal ada 2 orang saksi. Ya itu Hati-hati. ada 14 orang yang di Artinya dalam pernyataan tersebut harus ada 2 orang saksi. 2 orang Kalau saksi. tidak ada saksi, kemudian yang membuat pernyataan itu menarik kembali pernyataan itu bisa. gitu ya. Itu bisa batal Ya, demi hukum. dan justru ini si warga ini tidak tahu isi surat pernyataan itu karena Apalagi tidak seperti boleh itu. tidak boleh dibaca terlebih dahulu katanya. Berarti ini larinya nanti ke tipu daya. Udah ya. Begitu. Ya, hati-hati loh. Ini kita negara hukum ya. Kalau seandainya mau seperti itu berbahaya. Bisa balik kembali warga yang membuat pernyataan tersebut, kemudian mereka tidak tahu apa pernyataannya yang dibuat, itu berbahaya. Terus ini kan ternyata bukan di satu desa aja yang pernah bikin lapdukan seperti ini. Ada beberapa desa juga yang Jadi begini Kang oleh Herman, oknum kalau ASN menurut saya ya, tersebut. terkait pengaduan ini silakan berhak siapapun untuk mengawal dana anggaran yang bersumber dari negara itu, silahkan siapapun boleh untuk mengawal. Akan tetapi saya mohon kepada beberapa pihak yang melakukan pengawasan ini, hati-hati dalam hal ketika ditemukan atau ada dugaan penyelewengan dana. Jadi harus betul-betul real. Satu, baru silahkan diadukan atau dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum. Ini Itu, kan Kang Herman. Pak Kades kan diapresiasi sebagai bagian hukum ya. Saya wakil ketua. Sebagai ketua ini yang diapresiasi coba bagian Wakil ketua 2, berarti saya yang memegang sebagai koordinator Subang Selatan. Nah, enggak, ini sebagai dari profesi sebelumnya juga nih, Pak Kades. Jadi mungkin apa yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan kepala desa lainnya menghadapi permasalahan seperti ini? Kalau menurut saya menghimbau kepada rekan-rekan kepala desa, seandainya mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu benar dan itu bermanfaat bagi orang lain, tidak menguntungkan untuk diri sendiri ataupun golongan ataupun golongan yang dalam hal ini aparatur desa. Kalau untuk kebaikan halayak umum, untuk warga sekitar, apalagi anak yatim piatu dan jompo yang tidak kebagian bantuan ini, jangan merasa takut. Karena begini, kalau seandainya kepala desa tersebut memintanya dengan memaksa, artinya ada kata-kata seperti ini lah. Bu, sok saya kata bayarkan, Pak, bayarkan uang 50.000 untuk sumbangan. Nah itu ada unsur memaksanya. Tapi kalau seandainya silahkan, kalau mau membagikan rezekinya, menyisihkan. menyisihkan rezekinya silahkan. Nah kalau itu kan tidak ada unsur memaksa. Makanya sekali lagi saya bilang, dalam tindak pidana pungutan liar ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Pertama, unsur pegawai negeri sipil, kedua pejabat negara, yang ketiga adalah memaksa. Apakah semua itu sudah terpenuhi? Baru itu masuk kepada tindak pidana. Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, berarti gugurlah. Jadi jangan takut ya buat Jangan takut. desa yang lain. Jadi jangan takut. Kalau seandainya itu untuk membantu orang yang tidak mampu dan itu tidak unsur memaksanya, tidak usah takut. Kita serahkan aja nanti kepada penyidik. Penyidik nanti yang akan lebih tahu. Itulah kalau menurut pandangan saya sebagai seorang yang mengerti dan tahu sedikitnya tentang hukum. Matur nuwun Pak Kades atas Sama-sama Kang pencerahannya. Herman, ya. Sama-sama. Semoga ini bisa bermanfaat Amin. bagi semua. Amin.